motor penggerak utama inovasi dan efisiensi. Perusahaan menggunakan teknologi untuk mempercepat produksi, meningkatkan layanan pelanggan, menganalisis data pasar, hingga menciptakan produk baru berbasis digital. Namun di balik manfaatnya, teknologi juga menghadirkan tantangan etika yang kompleks. Misalnya, bagaimana data pelanggan dikumpulkan dan digunakan, apakah penggunaan kecerdasan buatan memperlakukan semua individu secara adil? Oleh sebab itu, penting bagi dunia bisnis untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan yang diambil. Peran teknologi dalam bisnis. Teknologi berperan besar dalam mendorong pertumbuhan dan transformasi bisnis. Berikut ini beberapa perannya. Yang pertama ada otomatisasi proses bisnis. Dengan teknologi seperti robotik dan perangkat lunak otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, meningkatkan kecepatan produksi, serta mengurangi biaya. Yang kedua ada analisis data dan kecerdasan buatan. Bisnis kini mampu mengolah big data untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi global. Teknologi memperkecil jarak geografis, memungkinkan kerja jarak jauh atau remote working, dan kolaborasi lintas negara dalam waktu nyata melalui platform seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Slack. Yang terakhir ada digitalisasi penjualan dan pemasaran. E-commerce dan digital marketing membuat perusahaan dapat menjangkau proses global dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Nah, teknologi ini tuh bisa membawa dampak positif, tetapi harus dikendalikan dengan bijaksana untuk mencegah pelanggaran etika. Selanjutnya yang ketiga yaitu isu etika terkait teknologi. Meskipun membawa banyak manfaat, pengguna teknologi dalam bisnis juga menciptakan tantangan etis seperti privasi dan perlindungan data. Banyak perusahaan mengumpulkan data konsumen melalui aplikasi, website, dan media sosial. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin pengguna. Selanjutnya ada keamanan siber. Meningkatkan keamanan teknologi, memperbesar risiko kebocoran data, serangan siber, dan peretasan yang bisa merugikan pelanggan maupun perusahaan. Selanjutnya, bias dalam algoritma dan kecerdasan buatan AI. Algoritma yang dikembangkan tanpa memperhatikan keragaman data dapat memperkuat diskriminasi, misalnya dalam sistem rekrutmen otomatis yang bias terhadap gender atau ras. Selanjutnya, pengawasan karyawan. Banyak perusahaan kini menggunakan teknologi untuk memantau produktivitas karyawan, seperti monitor email, aktivitas komputer, atau bahkan lokasi fisik. Tanpa batasan etis ini bisa melanggar privasi dan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Selanjutnya, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses besar yang sama terhadap teknologi. Hal ini memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi antara yang melek teknologi dan yang tidak. Baiklah, materi selanjutnya adalah prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, bisnis perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan harus jelas kepada konsumen tentang apa yang dilakukan dengan data mereka dan bagaimana teknologi digunakan dalam operasi bisnis. Yang kedua adalah perlindungan data. Data pelanggan harus diamankan dengan standar keamanan yang tinggi dan hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Teknologi seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat luas dan lingkungan. Yang keempat ada keadilan. Penggunaan teknologi harus menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua orang dengan setara. Yang kelima ada kepatuhan hukum. Bisnis harus mematuhi semua regulasi yang berlaku seperti GDPR di Eropa atau UU ITE yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya. Strategi menerapkan etika teknologi. Untuk menjaga etika dalam penggunaan teknologi, perusahaan bisa
1. Melakukan audit teknologi secara rutin, mengevaluasi sistem TI untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika. 2. Pelatihan etika digital, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan data, AI, dan teknologi lain secara bertanggung jawab. 3. Membuat kebijakan internal, menetapkan kebijakan perusahaan yang ketat terkait penggunaan data, keamanan informasi, dan kecerdasan buatan. 4. Kolaborasi antar departemen. TI, hukum, HR, dan manajemen harus bekerja. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, Facebook dan Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambridge Analytica mengakses data analitika pribadi jutaan penggunaan Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk mempengaruhi perilaku pembeli dan pemilihan umum di berbagai negara. Kasus ini memicu perdebatan global tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua, Amazon dan otomasi kerja. Amazon menggunakan sistem otomatisasi dan pelacakan kinerja karyawan di gudang untuk meningkatkan produktivitas. Namun, tekanan yang dihasilkan dari sistem tersebut mengundang kritik tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi dan memicu perdebatan tentang keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kesejahteraan pekerja. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya adalah teknologi akan terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, namun tanpa kontrol etis yang ketat. Kemajuan tersebut dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara individu maupun kolektif. Dunia bisnis harus berani berinovasi, tetapi dengan tepat berpegang pada prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Masa depan yang ideal adalah masa depan di mana teknologi mendukung kemajuan manusia, bukan hanya mementingkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangunkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.